Dua ibu rebutan bayi, Abu Nawas selesaikan cuma pakai satu kalimat. Abu Nawas menyelesaikan masalah ibu-ibu rebutan bayi. Bermula saat Baginda Raja dihadapkan dengan dua ibu yang sedang memperebutkan seorang bayi. Mereka saling ngotot mengakui bayi itu adalah anaknya. Hakim menyerah, tidak bisa memutuskan perkara tersebut. Baginda Raja sudah melakukan berbagai cara dengan harapan dua ibu tersebut ada yang mau mengalah. Tapi harapan itu nihil. Akhirnya Raja memanggil Abu Nawas ke istana. Sosok humoris itu sudah mengetahui duduk permasalahannya. Ia menyiapkan seorang algojo yang sudah siap dengan hunusan pedangnya. Bayi yang diperebutkan dua ibu tersebut dibaringkan ke sebuah meja. Masyarakat dan pihak kerajaan penasaran apa yang hendak dilakukan Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas berkata, "Sebelum saya mengambil tindakan atas perkara ini, apakah salah satu dari ibu bersedia mengalah dan menyerahkan bayi itu kepada yang memang berhak memilikinya?" "Tidak, bayi itu adalah anakku," kata kedua perempuan itu serentak. "Baiklah, kalau kalian tidak ada yang mau mengalah, maka saya terpaksa membelah bayi itu menjadi dua sama rata," kata Abu Nawas dengan algojo yang sudah siap melaksanakan tugas. Ibu pertama girang bukan kepalang atas apa yang hendak dilakukan Abu Nawas terhadap bayi itu. Sedangkan ibu kedua menjerit histeris, "Jangan, tolong jangan dibelah bayi itu. Biarlah, aku rela bayi itu seutuhnya diserahkan kepada perempuan itu," ucap perempuan kedua sambil menangis di depan Abu Nawas. Dari respons ibu kedua, Abu Nawas tersenyum lega. Akhirnya misteri terkuak. Abu Nawas segera mengambil bayi itu dan langsung menyerahkan kepada ibu kedua. Abu Nawas minta agar ibu pertama dihukum sesuai perbuatannya, sebab tidak ada ibu yang tega menyaksikan anaknya hendak disembelih, apalagi di depan mata. Raja menjadi pengemis. Abu Nawas kaget ketika tiba-tiba pesuruh menuju ke istana. Di sana telah menunggu Baginda yang tengah duduk tegap di singgasana istana. "Hai, apa kabar Abu Nawas?" sapa Baginda. "Aku benar-benar mengharap bantuanmu." "Bantuan apa, Baginda?" Abu Nawas balik bertanya. "Begini Abu Nawas," Baginda mulai bercerita. "Aku dengar Tuan Habul sudah mulai membangkang terhadap kewajiban negara. Pembantu-pembantuku di daerah melaporkan kalau dia sudah tidak mau lagi membayar zakat. Padahal dia orang yang kaya raya. Mengapa Baginda tidak panggil saja ke istana, lantas jebloskan ke dalam penjara? Habis perkara, itu saja kok repot." "Sebenarnya bisa saja aku berbuat begitu, tapi apa tidak ada cara lain? Soalnya sayang kalau aku menghukumnya. Bagaimanapun dulu dia adalah orang yang paling rajin membayar zakat. Tapi entah mengapa, semakin dia kaya, semakin malas pula dia membayar zakat. Sebenarnya kalau ingat nama Tuan Habul, Abu Nawas inginnya dia dipenjara. Karena seantero negeri tahu kalau Tuan Habul orang yang sangat pelit. Hampir tidak ada orang yang menyukainya, kecuali mungkin antek-anteknya saja. Tapi karena ini perintah Baginda, mau tak mau Abu Nawas ikut pula memikirkan jalan keluarnya.
Begini saja Baginda, usul Abu Nawas. Beri hamba kesempatan berpikir untuk membuat dirinya sadar. Tapi tentu saja selama berpikir, hamba tidak bisa bekerja mencari nafkah buat keluarga. Oleh sebab itu, hamba minta ganti rugi selama hamba berpikir menyelesaikan masalah ini. Sudah kuduga sejak semula, kau pasti meminta imbalan kalau ku minta bantuan. Ini bawa, ujar Baginda kesal. Baginda mengeluarkan uang 200.000 dinar kepada Abu Nawas. Sambil cengar-cengir, Abu Nawas membawa pulang uang pemberian Baginda. Seminggu kemudian, Abu Nawas datang ke istana. Dia datang dengan segudang rencana yang telah disusunnya. Bagaimana Abu Nawas? Sudah ketemu jalan keluarnya? Tanya Baginda. Beres Baginda. Cuma caranya Baginda dan saya harus menyamar menjadi pengemis. Apakah Baginda bersedia? Semula Baginda agak kaget juga mendengar usul Abu Nawas. Tapi karena keinginan kuat menyadarkan Tuan Habul, Baginda akhirnya bersedia. Dengan menyamar jadi pengemis, Abu Nawas dan Baginda datang ke rumah Tuan Habul. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Tuan Habul sedang ada di rumah. Abu Nawas pun segera uluk salam. Selamat pagi Tuan, kami ini pengemis. Apakah Tuan ada sedikit uang receh? Tidak ada, jawab Tuan Habul dengan angkuh. Kalau begitu, apakah Tuan punya pecahan roti kering sekedar untuk mengganjal perut kami yang sedang lapar? Tidak ada. Kalau begitu, kami minta air putih saja. Tidak banyak, masing-masing 1 gelas saja. Sudah kubilang dari tadi, aku tidak punya apa-apa. Tuan Habul mulai tidak bisa menahan emosinya. Dan rupanya jawaban ini yang ditunggu-tunggu Abu Nawas. Kalau Tuan tidak punya apa-apa, mengapa Tuan tidak ikut kami saja jadi pengemis? Wajah Tuan Habul pucat pasi mendengar cetusan Abu Nawas. Rasa marah, tersinggung dan terhina bercampur aduk menjadi satu. Tapi belum sempat kesadaran Tuan Habul pulih, Abu Nawas dan Baginda segera membuka kedoknya. Bagaimana Habul? Kali ini giliran Baginda yang berbicara. Mau pilih jadi orang kaya atau menjadi orang yang tidak punya apa-apa? Kalau pilih jadi orang yang tidak punya apa-apa, ya ikut saja Abu Nawas mengemis dari rumah ke rumah. Tapi kalau pilih menjadi orang kaya, ya jangan lupa membayar zakat. Bukan begitu Habul? Mendengar penuturan Baginda, Tuan Habul terdiam 1000 bahasa. Dia merasa sangat malu, sedang Abu Nawas hanya cengengesan menyaksikan kejadian itu. Enak saja Baginda menyuruhku jadi pengemis, gumam Abu Nawas sambil mengumpat dalam hati. Apa boleh buat? Zakat kewajiban bagi yang mampu untuk menunaikannya.